Ikan dalam perspektif Kristen. Pertama, pendidikan Yahudi. Dua, kemunduran kekaisaran Romawi. Tiga, pendidikan modern. Pendidikan Yahudi secara mencatat bahwa bangsa Yahudi memberi sumbangan besar terhadap bangsa Barat dalam agama dan pendidikan sosial. Religi yang monoteistis dan kesusastraan yang berdasarkan bir. Konsepsi pendidikannya berdasar atas cita-cita nasional, agama, dan sosial. Konsepsinya berdasar tiga hal. Yang pertama, konsepsi ketuhanan yang maha kuasa, pencipta keadilan, yang telah memberi seleksi kepada bangsa Yahudi sebagai bangsa yang terpilih di dunia. Yang kedua, konsepsi masa Mesias atau masa keselamatan ialah pada akhirnya bangsa Yahudi akan kembali sebagai waktu semula saat mana penderitaan terlepas. Konsepsi yang ketiga tentang kesucian. Bangsa Yahudi menganggap bahwa kesucian adalah syarat mutlak untuk melaksanakan perbaikan. Kesucian dan keadilan yang harus mereka punyai hanyalah diperoleh melalui tekanan-tekanan pendidikan. Kemunduran Kekaisaran Roma. Terjadi kemunduran karena adanya korupsi, pembunuhan, pemborosan, dan keroyalan hidup para kaisar, kemewahan hidup orang-orang kaya, pemberontakan, konflik-konflik kelas, dan sebagainya. Dalam pada itu, gereja Kristen yang telah mendapat dorongan terbesar ketika Kaisar Konstantin beralih agama menjadi Kristen kurang lebih pada 312 Masehi telah memperoleh kemajuan khususnya di antara orang-orang miskin dan tertindas. Suatu semangat agama baru dan suatu tipe pendidikan secara bertahap berkembang. Jumlah ahli ilmu agama dan pendidikan yang berpengaruh. Mereka menganjurkan perubahan dalam tujuan dan desain pendidikan. Pembaharu-pembaharu di antaranya Pantaimus tahun 180 sampai 200, Behmen tahun 150 sampai 220, Origen dan Kaisaria tahun 185 sampai 254 mencoba mempersatukan buah pikiran ahli filsafat dan ilmuwan Yunani dengan prinsip-prinsip utama agama Kristen sebagai dasar-dasar pendidikan dan masyarakat. Contoh, Clement semula beragama Yunani lalu menjadi Kristen. Bekerja sebagai kepala sekolah gereja, mendesak para cendekiawan Yunani meninggalkan dewa-dewa berhala dan memuja satu Tuhan. Para pemikir Yunani terbesar
seperti para nabi Yahudi telah menegaskan eksistensi Tuhan yang Maha Esa. Para pendidik tersebut mempelopori dalam merumuskan dan mengajarkan dasar-dasar teologis agama Kristen, dan sekolah mereka dipakai sebagai teladan bagi banyak sekolah katekisme dan katedral. Pendidikan modern. Perkembangan sejarah Eropa. Pada zaman kuno hingga pertengahan abad keempat, negara Yunani dan Romawi mempunyai tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Pada abad kelima hingga abad 14, abad pertengahan, masyarakat dan pendidikan rakyat dijiwai oleh agama Kristen sedemikian kuat, sehingga tujuan pendidikan untuk mencapai kebahagiaan hidup kekal, mengatasi kebutuhan duniawi belaka. Pada abad 15, timbul gerakan Renaissance yang mengajak masyarakat kembali ke masa sebelum abad pertengahan. Teori pendidikan modern yang pertama-tama, yaitu humanisme, mengubah manusia sebagai individu yang menuntut hak dan pendapat sendiri. Humanisme ada dua, yakni humanisme individu dan humanisme sosial. Humanisme individu merupakan dasar sistem pendidikan modern kita sekarang. Kemerdekaan berpikir, self-expression, dan aktivitas kreatif adalah dasar pendidikan dewasa ini. Pada zaman humanisme individu, mereka menyalurkan diri melalui kesenian, kesusastraan, seni musik, bangun-bangunan, dan penguasaan atas alam. Kecakapan dalam segala bidang merupakan konsepsi pendidikan baru dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian sepenuhnya, kaya, dan hidup berlebihan. Tujuan humanisme individu sama dengan pendidikan Yunani liberal, yakni keharmonisan antara perkembangan akal, jasmani, dan moral. Humanisme sosial. Gerakan Renaissance di utara dipermudah oleh orde nomonistik, tidak terdorong kaum ulama dan biarawan yang didirikan pada tahun 1376 di Belanda yang disebut Hieronyme atau Brethren of the Common Life. Orde ini menerima murid dari golongan kaum miskin. Pengaruhnya hingga ke Perancis dan Jerman. Isi pendidikan adalah kesatuan kesusastraan kuno dan Injil. Tujuan menekankan pada hasil-hasil objektif dan moral result, social reform atau perubahan sosial, dan perbaikan
hubungan kemanusiaan. Jika humanisme individu demi kehidupan manusia secara luas dan kenikmatan atau kekayaan hidup, humanisme sosial demi kehidupan sosial dan kehidupan religi yang praktis. Kesusastraan klasik diterjemahkan dan digunakan dengan tujuan menghapuskan kebodohan rakyat jelata, ketamakan, kemunafikan, dan eksploitasi dari pimpinan sosial. Pendidikan Kristen Reformasi. Tujuan pendidikan Kristen selalu menuju hidup beragama di dunia sebagai jaminan hidup baik di akhirat. Oleh karena itu, pendidikan harus memberikan keseimbangan antara latihan-latihan kewajiban di rumah, pekerjaan, gereja, dan negara. Ditinjau dari tujuan akhir, pendidikan Kristen selalu merupakan pendidikan keagamaan. Tetapi dalam mencapai tujuan akhir, digunakan berbagai tipe belajar atau latihan. Sering pula, pendidikan Kristen dinamai pendidikan watak, karena tujuan akhir adalah perkembangan watak kekristenan. Kaum Kristen memperhatikan pendidikan dalam berbagai segi, yaitu moral, pendidikan kewarganegaraan, pekerjaan, rumah tangga, latihan-latihan praktis untuk berbagai keahlian, misal berdagang dan industri, ciri khas dalam pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen bersifat universal. Kami ulangi, pendidikan itu bersifat universal. Oleh karena itu, pendidikan harus diberikan baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Setiap orang harus dapat membaca, menulis, dan berbahasa daerah. Luther mementingkan adanya kewajiban belajar. Oleh karena itu, negara harus turut campur tangan. Lembaga persekolahan Kristen berdiri dan bekerja atas dasar kitab suci dan firman Allah. Tiap orang terpanggil untuk menaklukkan bumi dan memerintah segala isinya. Kejadian 1 ayat 28. Ini berarti umat Kristen wajib menaklukkan dan menguasai keberadaan dalam segala bidang termasuk ilmu pengetahuan. Salah satu tugas pokok umat Kristen adalah mengajar. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Lembaga persekolahan Kristen menyediakan alat atau sarana untuk tugas
itu. Umat Kristen harus giat dalam pelayanan supaya orang secara rohani tidak tersesat. Markus 6 ayat 13. Lembaga persekolahan Kristen merupakan alat pelayanan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Umat Kristen terpanggil untuk menjadi saksi. Lembaga persekolahan Kristen merupakan alat kesaksian. Lembaga persekolahan Kristen berada dan bekerja atas dasar hukum negara yang sah. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Perspektif pendidikan Kristen. Pendidikan adalah penguasaan dan pengembangan ilmu. Pendidikan adalah pengajaran nilai atau value. Pendidikan adalah pelayanan kerohanian agar orang mendapat jalan terang, tidak tersesat. Pendidikan adalah kesaksian atas kebenaran. Pendidikan adalah tanggung jawab dalam hidup berbangsa dan bernegara.